film ini ternyata diangkat dari kisah nyata si sutradaranya sendiri nih. Oh, pantesan menarik banget. Menarik dan aku waktu nonton sih jujur aku cayeng banget, aku menangis. Keluarga, tempat di mana kehidupan berawal, adalah cinta pertama yang karena begitu dekat jadi kerap luput dari ingatan. Film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga hadir sebagai pengingat akan hakikat keluarga, bahwa cinta pertama tidak akan hilang karena hadirnya yang kedua dan ketiga. Selamat datang di konten Sinepuan. Ini dia review film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Hai, selamat datang kembali di Sinepuan. Buat kawan puan yang suka nonton series atau film, atau cuma penasaran nih sama series atau film yang lagi happening, sekarang nih kalian punya tempat yang oke banget. Karena di Sinepuan kita bakal ngupas tuntas nih film dan series yang lagi happening dan pastinya seru banget. Di episode kali ini, Sinepuan bakal ngebahas film Indonesia yang baru banget rilis di bioskop. Dan film ini tuh disutradarain sama sutradara perempuan loh. Siapa? Gina Esnur yang pernah sutradarain Dua Garis Biru. Oh, yang sempat happening banget dulu juga ya filmnya ya. Jadi kita bakal bahas film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Jadi film ini bercerita tentang Raja yang diperankan oleh Angga Yunanda serta Asia yang diperankan oleh Putri Marino yang memiliki tanggung jawab untuk merawat kedua orang tua mereka yang single. Tapi di sini Angga memiliki keinginan untuk bisa hidup seperti kedua kakaknya nih, Langit. Pengen hidup bebas dan mandiri. Sedangkan Putri Marino yang menjadi Asia, dia tuh pengen merawat ibunya karena ngerasa ibunya itu udah ngerawat dia dengan penuh perjuangan gitu. Jadi mereka berusaha untuk merawat kedua orang tuanya yang sudah lansia walaupun punya keinginan masing-masing dari kedua sisinya mereka sendiri gitu. Dan buat pemeran si bapaknya Raja, itu yang namanya Dewa diperankan sama aktor senior legendaris nih, Slamet Raharjo. Dan juga legend banget. Dan buat ibunya dari si Asia, namanya Linda ya, ibunya itu diperankan oleh Ira Wibowo yang gak kalah legend juga. Sama-sama aktor dan aktris senior. Iya, Dewa dan si Linda ini mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Si Raja ini ngerasa kalau ini tuh keputusan yang tepat gitu, si bapaknya untuk jatuh cinta lagi. Mendukung. Sedangkan Asia merasa ragu kan. Dan akhirnya Raja tuh mencoba untuk yakinin Asia kalau orang tua mereka tuh cocok. Dalam perjalanan meyakinkan itu tuh ternyata mereka cocok juga. Jatuh cinta juga. Gitu. Jadi posisinya jadi bingung ya. Jadi bingung. Yang awalnya ngedukung orang tua malah ternyata saling jatuh cinta sendiri. Betul. Nah, setelah kita nonton film ini nih, Langit, aku tuh jadi mikir sebenarnya apa sih makna dari judul film ini nih, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Aku pengen tahu dulu nih pendapat kamu. Susah juga nih ya menerka-nerka judulnya. Sebenarnya kelihatan simple nih, tapi kalau aku lihat ya maknanya, kalau buat aku cinta pertama kita sebagai manusia keluarga kan. Kita lahir di keluarga, cinta pertama kita tumbuh di keluarga. Terus cinta kedua mungkin cinta yang kita pilih sendiri kayak pasangan. Kayak di sini Raja ketemu Asia gitu. Cinta ketika kita menyukai seseorang. Iya, betul. Cinta ketiga mungkin cinta-cinta yang kita bawa dari orang yang kita cintai juga. Kayak di sini kan Dewa menikah dengan Linda, Linda membawa si Asia gitu. Jadi ada keluarga baru, ada orang-orang baru. Kemampuan kita untuk bisa menerima orang baru dalam hidup kita. Dan gitu mencintainya ya. juga. Dan mencintainya juga. Kalau kamu setuju nggak atau ada pendapat lain nih? Kalau aku pas nonton ini aku mikir cinta pertama. Itu cinta orang tua ke anak sih, Langit gitu. Jadi karena di sini kan digambarin ya kalau Dewa itu merawat ketiga anaknya setelah istrinya meninggal tanpa menikah lagi. Begitupun si Linda juga membesarkan Asia seorang diri dan bahkan berani membawa si Asia tuh kabur dari suaminya yang sering melakukan KDRT gitu. Jadi orang tua tuh seberjuang itu untuk mau membesarkan kita. Kalau misalnya cinta keduanya itu menurut aku cinta anak ke orang tua. Karena di sini anak-anak itu mau banget berkorban
mengorbankan cinta mereka, mengorbankan mimpinya mereka untuk merawat dan mengurus orang tua. Kalau cinta ketiganya ya ketika kita mencintai seseorang yang kita sukai. Itu sih agak beda tapi sama-sama lah ya. Dan film ini menariknya kita diajak buat ngerasain dinamika hubungan antara anak dan orang tua. Dan gak cuman itu, karakter anak nih Asia sama Raja di film ini mereka tuh harus ngelepasin mimpi mereka. Kayak Raja kan pengen, kita di kamu bilang kan, Raja pengen hidup mandiri seperti kakak-kakaknya, dan Asia tuh dia dancer keren banget, berbakat banget, dia pengen keliling dunia dengan talentnya. Tapi semua itu mereka harus ngalah karena mereka mau ngerawat orang tuanya gitu. Ini sebenarnya ngegambarin banget isu sosial di lingkungan kita sih tentang sandwich generation ya. Jadi ketika kita dewasa gitu ternyata kita tidak hanya menanggung tentang masalah kita sendiri gitu, tapi juga mulai diberikan tanggung jawab untuk merawat orang tua. Dan itu salah satu pesan yang pengen disampaikan sama sutradaranya juga. Menarik banget dan dilematis banget sih tentunya. Dan film ini juga menggambarkan hubungan tentang ayah dan anak laki-laki sih. Kalau biasanya Langit kita kan sering terbiasa tuh dengar tentang kalau ibu itu deketnya sama anak laki-laki. Iya, kalau anak cewek sama bapaknya. Kalau di sini kita diberikan gambaran tentang hubungan ayah dan anak laki-laki ternyata juga bisa loh sedekat itu gitu. Karena mungkin dari kecil ya dirawat juga. Dan sebenarnya film Indonesia ya terutama lebih banyak ngegambarin hubungan ibu dan anak gitu. Iya. Ayah tuh jarang. Jadi ini unik juga sih. Bahwa ternyata ketika seorang anak laki-laki ayahnya sudah tidak bisa lagi memimpin keluarga, dia harus bisa ngambil tanggung jawab gitu. Iya betul. Dan aku waktu nonton sih jujur aku cengeng banget, aku menangis. Karena sama kan menyentuh banget kan, apalagi setiap scene anak dan orang tua. Aduh, Mas Slamet Raharjo itu actingnya luar biasa banget. Apalagi ketika agak spoiler dikit sih, menderita Alzheimer ya. Iya, mulai menderita Alzheimer itu, aduh itu mengingatkan kita bahwa orang tua kita tuh terus menua. Biasanya kan kita suka, aduh tahun depan udah umur segini nih. Kita merasa kayak tua sendiri gitu kan. Tanpa kita sadari orang tua kita juga menua. Nah, dari keseluruhan film, kamu ngerasainnya siapa sih yang jadi peran utamanya? Raja, Asia, atau justru Dewa? Susah nih, karena Raja dan Asia juga menggerakkan cerita. Mereka sering banget muncul gitu kan. Tapi sebenarnya center cerita ini, porosnya ini ada di Dewa. Iya nggak sih? Aku juga ngerasanya justru Dewa yang menjadi center ceritanya sih, gitu. Justru yang lain itu ceritanya hanya mendukung ceritanya si Dewa. Mengikuti ya semuanya. Gitu. Ya sebenarnya sih nggak heran ya, karena Slamet Raharjo. Iya mungkin juga kualitas actingnya. Slamet Raharjo bisa jadi scene stealer juga ya di film ini. Nah, kita masuk ke fun fact-nya nih, Langit. Jadi ternyata film ini adalah salah satu dari 22 film yang menerima bantuan dari Kemenkraf sebesar 1,5 miliar untuk biaya promosi di tengah menggencarkan lingkup program pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini pemerintah juga ngedukung ya film ini, ngedukung insan kreatif buat kembali berkreasi, berkarya gitu sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Iya, jadi biar situasi di dunia kreatifnya kembali stabil, kembali hidup gitu. Dibantulah dana sebesar 1,5 miliar. Banyak gitu ya? Banyak banget sih. Nah, film ini ternyata diangkat dari kisah nyata si sutradaranya sendiri nih. Oh, pantesan menarik banget. Menarik dan deep banget ya. Iya, deep banget. Jadi Gina Esnur ini, si sutradara, punya ibu tuh yang kisahnya sama Linda, survivor dari kanker payudara. Dan juga bapaknya itu adalah pengidap penyakit Alzheimer. Itu sama seperti si karakter Dewa kan. Iya, sama. Menariknya lagi nih, mertuanya si Gina Esnur itu ternyata adalah dua saudara tiri yang memutuskan untuk menikah. Loh, benar-benar semua dari cerita itu tuh ada dari kisah nyata, ada ya contohnya ya. Gitu. Pantesan kita bisa ngikut banget sama feelingnya sih, karena emang berdasarkan kisah nyata ya, Langit ya. Dari satu film ini nih kamu udah tonton semua nih, kurang lebih 2 jam, berapa sih skor yang kamu kasih? Kisahnya sih menarik ya, kompleks, lebih kepada kompleks dan karakternya kuat, aku sampai menangis. Bolehlah aku kasih 9 untuk 9, air mata yang terkuras ini. Tinggi sekali. Kalau kamu? Kalau aku
Aku suka ceritanya. Terus bahkan ada sisipan K-pop-K-popnya dikit ya. Oh iya, ngomong Dari bahasa Korea si Angga Yunanda. Iya, ngomong bahasa Korea, dancer-dancernya ala-ala Korea dance-nya gitu kan. Terus adegan emosionalnya, Oke. cerita sedihnya. Tapi aku ngerasa berapa ya? 8,5 mungkin? 8,5, tinggi juga lumayan. Lumayan lah ya, beda dikit. Oke kawan puan, segitu dulu Sinopuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen series atau film apa yang pengen kita review. Dan see you di next episode-nya. Bye-bye. Dadah!